Di bulan kemerdekaan ini CNN Indonesia mengangkat tema Heroes Among Us. Kali ini kami hadirkan tangan-tangan baik yang membantu meringankan beban para pasien COVID-19. Mereka mendirikan dapur umum untuk memberikan bantuan makanan bagi para tenaga kesehatan dan pemulasaran jenazah akibat COVID-19. Ada berbagai macam menu di dapur ini, nasi campur, nasi daging krengsengan, hingga nasi Bali. Namun, khusus hari ini, sajian spesialnya adalah semur telur tahu dan ayam kecap. Sajian lezat bergizi ini disajikan oleh Dapur Surabaya. Ini bukan sembarang dapur. Dapur Surabaya adalah dapur umum yang berdiri sejak 2 tahun lalu. Dan sejak 1 Juli lalu, Dapur Surabaya merubah haluan dari yang sebelumnya berfokus membantu para fakir miskin, gelandangan, dan tukang becak, kini berganti membantu warga Surabaya dan sekitarnya yang sedang menjalani isolasi mandiri akibat COVID-19. Tidak hanya itu, dapur umum ini juga memberikan bantuan makanan untuk para tenaga kesehatan dan pemulasaraan jenazah akibat COVID-19. Dapur umum dengan 30 relawan ini memasak mulai malam hari, dimulai dari lauk pauk yang mencapai 35 kg per hari, memasak beras minimal 150 kg, plus sayuran yang mencapai 35 kg per hari. Olahan makanan ini dipersiapkan untuk sekitar 1.500 bungkus pada hari Selasa sampai Sabtu. Sedangkan pada hari Senin, mereka bisa memasak sampai 2.200 bungkus. Setelah siap, makanan ini akan diantar oleh sekitar 60 kurir ke tujuan masing-masing, mulai dari sekitar Surabaya Kota hingga ke perbatasan kota Surabaya, bahkan sampai ke kota Sidoarjo. Salah satu relawan adalah Rosa Silaban. Ibu 2 anak ini sudah 1 tahun menjadi relawan di Dapur Surabaya. Tugasnya adalah mengatur kurir agar makanan sampai tepat pada tujuan dan juga tepat waktu agar makanan tidak basi. Jadi terkadang ada kendala-kendala seperti itu, kurirnya susah cari jalan karena alamatnya tidak lengkap, kontak warganya juga tidak bisa dihubungi. Seperti itu membuat akhirnya saya harus menghandle, harus langsung cepat tanggap gitu. Itu yang terberat menurut saya. Awalnya, dapur umum yang diinisiasi oleh pasangan Winarno dan Gina masih menggunakan dana pribadi. Namun, semenjak menangani pasien isoman COVID-19 yang jumlahnya mencapai ribuan di Kota Pahlawan, dana yang dibutuhkan juga jumlahnya membengkak. Minimal 30 juta rupiah per hari untuk operasional mereka. Beruntung, bantuan dari para donatur baik berupa bahan makanan ataupun dana tak berhenti mengalir. Yang saya dapat ketika saya membagi makan itu, di hati itu kayak apa ya, tidak ada hal yang lebih indah ketika kami memberi. Jadi lewat membantu orang, menolong orang yang tidak punya makanan, itu ada sukacita tersendiri ya di hati yang orang yang punya uang pun nggak bisa beli gitu loh. Bantuan makanan bagi para isoman ini menjadi oase di tengah sempitnya kondisi ekonomi saat ini. Untuk jenis makanan dan masakannya sudah memadai, ya. Nah, tinggal mungkin bisa ditambah dengan obat atau vitamin, Mas. Terus bertambahnya pasien isoman akibat COVID-19 diharapkan selain bantuan dari dapur umum yang ada, penguatan solidaritas dalam komunitas terkecil dipererat agar bisa menghentikan laju dan risiko akibat COVID-19. Ganjar Wicaksono, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.